Pokoknya cuan terus yuk. Akhirnya BTC-nya rebound juga, mantul juga, naik juga. Dan ALT Coin rata-rata mengikuti ya. Dan kita akan bahas ini pantulannya kira-kira akan ke arah mana. Apakah ini mantul pusat-pusan, bohong-bohongan, atau mantul beneran. Dan ALT Coin peluangnya seperti apa? Kita akan ulas secara singkat, tapi jangan lupa cek dulu konten sebelumnya supaya lebih paham. Karena garis-garisnya yang ada di sini sudah ada di konten sebelumnya, saya hanya meneruskan yang ada di konten ini. Cek bareng-bareng, jangan di skip, dan nanti juga akan sedikit saya bahas mengenai Terra Luna. Langsung kita mulai aja. Oke, di sini ada di chartnya BTC. Sekali lagi saya membahasnya murni dari analisa teknikal, bukan dari yang lain ya, supaya ruang lingkupnya pembahasannya di situ aja ya, biar nggak kelebihan, nggak kebablasan yang lain-lain. Karena masalah yang ada fundamental berita itu teman-teman bisa cek komparasi, bandingin sama channel lain aja yang lebih jago, jauh lebih jago lah soal fundamental ya. Udah otomatis saya nggak akan bahas ke situ. Dan di sini BTC mantul di time frame mingguan. Di sini kelihatan ya, garis merah yang di atas ini akhirnya narik ya. Teman-teman bisa cek di sini, narik ini sedikit, sudah berada sedikit di atas kotak, yang artinya ada pantulan di mingguannya. Meskipun kalau kita ngomong dari CCI 50 masih masuk daerah oversold, yang artinya udah murah ya, kita tunggu aja. Kalau dari historisnya harusnya mantulnya lumayan ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6 minggu sebelumnya itu merah semua. Kita harapkan dalam minimal banget 1 minggu ke depan bisa ada rebound dulu ya. Pokoknya adalah itu, kita lanjut turunin time frame-nya supaya lebih jelas ini arahnya mau kemana. Kalau kita lihat yang di chart harian ini akan kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan, kalau kelihatannya udah mantul dan di bawah ini membentuk paling enggak semacam doji ya, doji yang artinya ada sedikit sinyal pembalikan arah dari candlestick, pola candlestick. Terus di sini poin ini kita akan nyalakan Ichimoku-nya. Di sini CC50 udah mulai ada pergerakan ke atas. Lanjut di Ichimoku gimana kalau di daily ya. Ichimoku jelas ini masih bearish semua ya. Kita akan lanjutkan time frame-nya, turunin dari Ichimoku-nya seperti apa. 4 jam 4 jam Ichimoku jelas masih bearish, meskipun ini di candlestick-nya mulai nempel garis kijun, garis merahnya ya, di area resisten. Mudah-mudahan tembus mengejar ke awan. Tapi masih bearish untuk Ichimoku dan CCI 50. Teman-teman lihat CCI 50-nya di time frame 4 jam BTC itu ada divergence positif ini. Naik, tapi di sini harganya turun. Ya, mudah-mudahan ini ngonfirmasi. Biasanya kalau terjadi di minimal di time frame 4 jam, divergence positifnya naiknya lumayan. Nanti kita akan bahas resisten-resistennya di berapa, targetnya di berapa, supaya aman beneran ada pembalikan arah dulu, rebound dulu. Lanjut di time frame 1 jam. Kalau 1 jam dari Ichimoku-nya gimana? 1 jam mengkonfirmasi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sejak dari BTC area 40 ribuan turun ke bawah ya, 6 minggu beruntun ya berarti ya. 6 minggu beruntun nih Ichimoku-nya, Kumo-nya, awannya ini nggak terlewati. Tapi di sini teman-teman bisa lihat sudah nembus ya. Itu poin yang positif dari time frame yang lebih kecil. Mudah-mudahan nanti merubah ke time frame yang besar, 4 jam sampai dengan ke harian setidaknya, supaya reboundnya lebih jelas, mantulnya luwih cetok, luwih jelas ya. Di sini ini dari Ichimoku-nya, Kumo-nya tertembus, Tenkan Kijun biru di atas merah ini juga bull. Terus dari Chikou Span juga sudah di atas candlestick, yang artinya
bull. Jadi semuanya bull kecuali Kumonya ini masih warna merah, cuma satu aja, tapi ini udah dominan bull dari Ichimoku. Dan CCI 50-nya juga sudah bergerak ke atas, harapannya lari ke atas zona berikutnya, zona 4 yang artinya area overbought otomatis sebagai tanda bullish kuat setidaknya di time frame 1 jam. Nah, ini gambaran singkatnya mengenai BTC, berarti bullishnya mungkin beneran, belum beneran ya, karena sinyalnya masih di yang kuat baru di time frame 1 jam. Harapannya nanti kita menemukan di 4 jam, apalagi daily itu akan lebih kuat. Targetnya di berapa untuk harga-harganya? Kita kembali ke harian. Di harian, target pantulannya sekali lagi kalau cek dari historisnya, saya coba pakai Fibonacci. Fibonacci ambil di area 48.000, terus di titik terendahnya kemarin di area sekitaran 27.000. Nah, di sini target dari BTC menurut saya pribadi ya, beneran ada pantulan kalau bisa sampai ke minimal ini 35.000. Menurut saya pribadi lebih bagus kalau bisa tutup di atas 35.000, yang artinya setidaknya pantulannya bisa lebih nyata, lebih tinggi lagi. Tutup candle di atas 35.000 minimal di time frame harian. Itu adalah poinnya, tapi resistennya sebelum nyampe ke situ ada di area sekitaran 32.000 ya. Jadi 32.000 kalau terlewati di 35.000, tapi harapan saya pantulannya candlestick-nya bisa tutup di atas 35.000. Poinnya adalah itu. Syukur-syukur bisa hari Minggu besok tercapai atau Senin pagi lah sebelum jam 7. Jadi weekly-nya, candle weekly-nya itu bagus ya. Itu 35.000, mudah-mudahan tercapai ya dalam 2 hari ini. Terus lanjut di atasnya ada berapa? Ini menurut dari Fibonacci ada 37.600-an, terus di 40.100-an di sini. Ini gambaran singkatnya ya. Mungkin nggak akan saya pasang terlalu banyak dulu resistennya. Yang paling penting ada titik tadi. Bisa mengejar sampai 35.000, tutup di atas 35.000. Titik itu untuk BTC. Ya, poinnya adalah itu. Lanjut untuk ALT coin lain gimana? Otomatis naik. Tapi kita cek dulu BTC DOM-nya gimana ya, seperti konten sebelumnya. Ini gerakannya akhirnya gimana? Konfirmasi enggak seperti gambaran konten kemarin? Ya di BTC DOM. Jadi di BTC DOM-nya ini sekarang setidaknya mengkonfirmasi ya, ini di harian merah ya, pas di garis. Harapan saya tentu saja sesuai dengan konten sebelumnya turun minimal ke sini ya. Jadi ketika turun BTC naik ya otomatis ALT koinnya naik semua. Recovery dulu lah, mantul dulu lah. Nah tapi pilihannya terus ALT koinnya apa? Teman-teman jangan FOMO ambil yang sudah terlanjur naik. Kalau teman-teman belum sempat masuk dan cari koin atau token yang mau diambil, ceknya caranya gampang banget. Ini perubahannya yang gainnya paling tinggi ini jangan diambil lagi karena udah telat ya, udah masuk tinggi, udah terlalu tinggi naiknya. Meskipun ada kemungkinan bakal naik lebih tinggi ya, tapi untuk mengurangi resiko sebaiknya teman-teman cek yang naiknya belum terlalu tinggi, diklik aja di sebaliknya. Kecuali yang ini ya, ini saya ambil contoh aja di toko kripto. Ini bukan yang ETF yang down ini nggak usah dipilih. Contoh yang terbawahnya ini ANC masih minus 40%, AXS, PXG, ada lagi ELF, DST dan lain sebagainya. Pokoknya yang minus masih positifnya kecil atau masih minus itu bisa menjadikan pilihan ya. Kalau sudah jelas mungkin ini ada pantulan dulu. Sekali lagi jangan ambil yang sudah naik tinggi. Pilihlah yang naiknya baru kecil atau mungkin baru yang masih minus ya. Poinnya adalah itu secara singkat untuk koin atau token yang teman-teman bisa pilih. Terserah mau di future, terserah mau di spot, teman-teman atur sendiri ya, intinya adalah itu. Dan terakhir saya bahas sedikit mengenai Terra Luna. Terra Luna ini time frame daily, sekali lagi saya hanya membahas dari secara teknikal. Dan di sini saya siapkan akumulasi distribusi. Kalau di konten sebelumnya bahas mengenai setidaknya berangan-angan berandai-andai pengen naik dan pakai duit jajan aja untuk masuk ya.
Tapi ternyata delosor, saya pun sudah masuk sebetulnya di area 5 dolar, 4 dolar, 3 dolar, terus 0, berapa dolar saya lupa, tapi hanya pakai duit jajan cilok ya. Jadi andaikan jadi abu ya udah lupakan. Tapi poinnya adalah saya punya rata-rata di harga 0,18 dolar kalau nggak salah. Tapi ya itu duit jajan cilok. Naik syukur, jadi abu ya wis ya, ikhlas. Nah ini poinnya, volume terbesar itu di hari ini. Ini volumenya sampai yang lain hilang semua, nggak kelihatan ya. Ini karena gede banget di sini. Dan candlenya sampai nggak kelihatan, kita perlu kecilin dulu. 1 jam atau 4 jam ya? 4 jam. Nah, dan ternyata setelah dikecilin ke 4 jam, ini mulai ada volume hijau, yang artinya ada pembalikan arah naik. Dan akumulasi distribusi yang tadinya di daily nggak kelihatan, delosor turun, ternyata mulai ada cekungan naik. Kita cek aja ya. Nah ini baru kelihatan sedikit, nih mungkin perlu diturunin lagi 1 jam. Kita akan cek sekali lagi secara teknis ya, teknikal aja. Nah ini, ini kalau teman-teman cek ini di sini menarik ya. Nih, akumulasi distribusinya ada pergerakan naik. Kita cek mundur dulu. Sebentar. Nah ini menarik ya, sebetulnya menarik. Kalau kita lihat mulai dari sini ya, kan ini udah mulai dibanting nih. Ini seperti orang mati nih, garis ya. Tapi kalau teman-teman drag, ini naik nih. Nah, ini indikasi apa? Ini ada akumulasi yang cukup signifikan dari indikator ini ya. Kalau misalnya mau lebih jelas, teman-teman cek and recheck aja beneran dari data-data, dari berita, dari mungkin Angkor protokol, atau mungkin websitenya Terra Luna yang Smartec kalau nggak salah, Smart Money atau Smartec gitu. Nah itu bisa dicek lebih jelasnya di situ. Tapi ini poinnya saya nggak akan kelari ke situ, saya lihat ini aja. Ini menarik di sini ya. Ini saya baru lihat jujur aja. Nah, dibarengin dengan candlenya nggak? Ini akan saya turunin lagi di time frame 15 menit. Artinya ada akumulasi yang cukup sangat signifikan, dan itu hijau ya. Oke ya, ini poinnya. Nah ini mulai sini ya. Ini volumenya mulai tinggi lagi di sini dan kembali turun. Nah ini yang menarik, teman-teman lihat aja fokusnya di sini, akumulasi distribusi. Kayak orang mati nih ya. Kayak orang mati datar karena di atas ya, ini turun, memang turun terus, dan pada bagian ini pantul naik nih. Nah ini pantul naik kembali positif lagi kalau dari ini indikator ini. Nah ini indikasinya apa nggak ada yang tahu. Tapi tetap sebuah hal yang positif ya, karena volumenya tetap tinggi dan ini akumulasi distribusinya naik, pergerakan harganya juga ini naik. Dan kalau teman-teman lihat secara analisa, secara teknis aja, ini waktunya ini dia bertahan di atas cukup lama nih. Kita cek aja. Ini kita cek di sini ya, dari naik dan dia nggak turun lagi ini. Di sini teman-teman bisa lihat ini berarti sekitar 7 jam. 7 jam nih dia harganya stabil, nggak dibanting lagi. Sementara kalau kita lihat tadi sekilas di samping-sampingnya, nah ini kalau terjadi kenaikan ini ya, ini langsung dibanting nih. Ini langsung dibanting turun dengan istilahnya tinggi dan turunnya sama ini seperti sebelumnya. Itu dalam kurun waktu hitungan jam aja nih, 1 jam. Tapi ini sudah 7 jam. Ini sudah 7 jam belum dibanting lagi. Nah ini ya anggaplah ini suatu hal yang positif aja dari Terra Luna. Siapa tahu ini udah bottomnya dan mungkin beranjak naik, kita nggak ada yang tahu. Sekali lagi, kalau teman-teman mau nyemplung ke sini, anggap duit jajan, pakai duit jajan, anggap duitnya hilang ya. Nggak usah, jangan banyak-banyak, karena ini sekali lagi resiko amat sangat tinggi. Gitu aja mengenai Terra Luna singkatnya. Dan ini volumenya mulai turun lagi, kita nggak ada yang tahu nanti volume tingginya naik ke atas atau malah tambah blosor ke bawah, nolnya tambah banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu cek and recheck sendiri, resiko kembali lagi ditanggung penumpang. Saya nggak mengajak teman-teman ambil ini itu, ambil Luna atau enggak, tapi semuanya kembali ke keputusan teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam cuan.